kecelakaan. Ya. Ternyata dia nabrak orang itu sampai kakinya itu patah. Paling tinggi bisa penjara. Sebagai mama, saya banyak waktu saya berdoa, saya declare firman Tuhan seperti yang tadi. Kita harus siapin yang terbaik, dan ternyata pada saat itu hasilnya tidak seperti yang saya harapkan, tidak seperti. Sababu ini, Tuhan, alamu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, jangan takut. Akulah yang menolong engkau. Yesaya 41:13. Anak saya yang pertama, 2 tahun lalu itu mengalami kejadian yang sangat membuat saya really change her life and change us as a family. Jadi tanggal 13 Mei tahun 2022 dia dalam perjalanan untuk khotbah di youth camp di satu gereja. Jadi dia di satu gereja undang ngadain youth camp, terus tanya ke Pak Yosafat, bisa nggak gitu loh gereja Bapak isi? Terus bapaknya langsung, iya anak saya aja ya kan, karena dia youth leader pada waktu itu. Terus akhirnya oke, anak saya, dan dia mau berangkat sore itu ya kan, habis dia kuliah segala macam, Jumat malam dia mau berangkat gitu loh ke camp itu. Tiba-tiba saya ditelepon ya kan, dia mengalami kecelakaan ya kan. Jadi itu udah malam banget di apa? Kingsway ya, apa namanya? Karimba. Iya di Karimba ya. Punya di Jalan Besar, saya lupa namanya. Ya kan, dia lagi habis dari McDonald sama temennya satu, dia mau belok kiri. Itu kan gelap namanya, itu udah bulan Mei ya kan, udah mulai winter. Dia lihat di kanan, di kiri, kanan, kiri, terus dia udah lihat kanan kosong, dia mau belok kiri, ya kan, lagi berhenti. Tiba-tiba ada momen dari mana tuh orang bule, ya kan, langsung nabrak gitu, orang bulenya jatuh. Kaget kan, dia langsung berhenti, di pedestrian crossing, jadi dia berhenti ya kan, mau belok kiri, dia di atas pedestrian crossing itu mau belok kiri. Ternyata dia nabrak orang itu sampai kakinya itu patah. Wah, saya kaget, ditelepon sama dia, Mam, dia ada polisi datang, seorangnya langsung dibawa ke rumah sakit. Dan dia shock berat ya kan. Saya telepon pendetanya, jelaskan, dan besoknya dia tetap datang. Akhirnya ada temen yang jemput dia, diantar ke tempat camp, tapi dia shock berat, dia nggak bisa khotbah sore itu, baru besoknya. Singkat cerita, dengan anugerah Tuhan dia bisa share ke youth itu, selesai. Tapi ini menjadi suatu peristiwa yang sangat mengubah kehidupan dia dan kehidupan kami gitu. Dan kami melihat disitulah iman kita diuji, bagaimana kita percaya kepada Tuhan, karena kita bertanya kan, saya salah apa Tuhan ya kan, anak saya lagi mau pergi melayani kok, bukan yang ngedrug, bukan apa, aku ngalami begini gitu. Ternyata ketika ditabrak, bulenya udah ngaku, partly my fault, I was on my phone, ya kan, dia nggak lihat. Tapi biasalah, habis itu dia bikin statement, dia nggak ngaku kalau dia on the phone. Habis 11 bulan ya kan, ditindak sama polisi, terima surat dari polis ya kan, polis Sutherland berkata dia dipanggil ke court. Wah, kita shock berat kan, buat anak saya waktu itu baru umur 21. Wah, mau dipanggil ke court, salah apa nih ya kan. Terus dengan charge yang sangat, menurut saya itu sangat berat, itu apa, negligent driving crossing grievous bodily harm. Ya, jadi itu hukumannya paling tinggi bisa penjara, yang kedua bisa hukuman yang level kedua bisa hilang license, fine, dan segala macam, community bond, yang ketiga di bawahnya lebih ringan gitu. Jadi dia mesti ke court. Kita banyak berdoa, saya nama Tuhan, terus kuatin dia, akhirnya kita engage lawyer. Singkat cerita, semua proses mesti ke court, dan buat anak saya itu sangat stressful gitu. It's very stressful ya bagi anak saya umur 21. Tiba-tiba dia mesti ke court ya kan, engage lawyer segala macem, dan dia merasa saya salah apa gitu loh ya kan, saya pengen melayani Tuhan pada saat itu, bukan dia sengaja, jadi it's really an accident. Tapi emang berat, maksudnya karena dia nabrak kaki itu di atas ban, jadi patah 2 orang itu kakinya, jadi mesti dioperasi, dipasang pin. Akhirnya few times tahun 2022 awal, 2023 awal mulai ke court beberapa kali. Akhirnya Juli tahun kemarin, Juli tahun 2023
akhirnya diproses di local court di Karimba. Nah pada saat itu dalam proses-proses penantian itu dia banyak mengalami tuan, dia mengalami banyak down, ya kan, bahkan mengalami sempat namanya panic attack gitu. Karena it's really stressful for her, ya kan, di situation. Dan kita banyak doain, saya banyak sebagai mama, saya banyak ambil waktu saya berdoa, saya declare firman Tuhan seperti yang tadi dibagikan. Saya dapat ayat di Yohanes 11 ayat 40 yang berkata, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. If you believe, you're gonna see God's glory. So I keep declaring that over her. Aku terus percaya, ya kan, berdoa, and guest lawyernya siapkan apa yang kita bisa siapin gitu, lakukan bagian kita. Nah on the day, ternyata ada kalanya gini, ketika on the day datang itu pertama kali juga buat kita masuk kan ke court, ya kan, ketemu magistratenya udah benar-benar kayak di film gitu loh. Dan yang didakwa itu anak saya gitu loh, bayangkan, deg-degan sekali. Kita harus siapin yang terbaik, dan ternyata pada saat itu hasilnya tidak seperti yang saya harapkan, tidak seperti yang kita harapkan. Dia kena charge di satu level di bawah penjara. Kita semua down sekali. Dia dapat hilang license 12 bulan, dendanya sih oke lah 1.000 lebih, tapi dia kena community good behavior bond, kelakuan baik selama 12 bulan, dan satu hal lebih parah adalah dia dapat criminal record selama 10 tahun. Sampai mas, bayangkan seorang anak saya baru lulus kuliah, pengen jadi guru, ada criminal record. Saya bilang, Tuhan, kenapa begini gitu loh? Ini anak saya mau pergi melayani Tuhan. Dan buat dia, ya kan, teman-teman kita berdoa, kok seperti Tuhan kok gak jawab. Selesai dari itu kita pulang, saya cuma dapat iman. Enggak ya, saya bilang kita mesti appeal. Ya kan, dikasih waktu 28 hari. Appeal, ya kan, ke naik banding, maksudnya naik banding ke level yang lebih tinggi, yaitu ke district court. Saya bilang sama Tuhan, sudah berdoa, berpuasa, hasilnya belum, gak apa-apa. Saya gak mau hilang, ya kan, gak mau patah semangat. Saya mau terus berdoa, saya percaya janji Tuhan tuh gak pernah gagal. Anak saya bilang, enggak mah, ya kan, saya udah gak tahan, karena proses itu kan ke court segala macam itu very stressful, ya kan, untuk anak muda, engage lawyer segala macam. Buat dia itu udahlah, saya udah terima, saya percaya masa depan saya di hadapan Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik segala macam. Tapi saya terus berdoa gitu loh. Jadi selama 1 bulan jadi dari tanggal Juli itu, ya kan, ternyata 12 Juli dia di convict, ya kan, kena cas, punya waktu 28 hari untuk dia masukin appeal. Kalau kita nggak masukin, udah hilang dia punya chance, only once, the only chance gitu. Selama 28 hari itu saya berdoa, ya kan, saya coba bujuk dia, dan ntar saya juga berdoa, berpuasa, dan saya lakukan bagian saya. Yang saya lakukan, saya telepon hampir semua criminal lawyer yang ada di sini. Saya telepon, ya kan, saya tanya chances anak saya seperti apa, case-nya begini. Jadi saya mau hitung gitu loh probability-nya untuk dia naik banding, oke apa enggak, kan mesti bayar mahal sekali, ya kan, mesti engage barista dan sebagainya. Dan saya berdoa gitu supaya saya juga bisa bujuk anak saya sambil supaya Tuhan buka ubah, karena kalau dia nggak mau saya nggak bisa paksa kan, bukan case saya gitu kan, dia udah dihitung adult kan 21 tahun. Saya berdoa, saya berusaha, dan chance-nya ternyata lumayan gitu, 60% berkata you need to appeal. Dan satu hal yang dari lawyer itu informasi yang benar, dia bilang you are very unlucky, dia bilang kamu dapat magistrate yang paling galak satu Sydney. Ayah. Jadi itu maksudnya namanya ketika saya sebut itu semua orang udah tahu lawyernya ini emang paling, maksudnya paling susah gitu, kasih hukuman paling berat. Anak kamu emang sangat tanda kutip sial gitu loh. Saya udah bilang, aduh ini pasti ada sesuatu nih Tuhan nih, ya kan, kenapa anak saya dikasih yang paling berat, ya kan, magistrate ada hukuman yang paling berat. Ya kan, banyak bilang ini case-nya bisa, mestinya nggak seberat ini dia punya charge gitu loh, ya kan, jadi you should appeal. Ada yang bilang udahlah nggak apa-apa, chance 50-50. Saya berdoa, Tuhan gimana nih, ya kan, saya minta tanda sama Tuhan gini, Tuhan kalau ini datang dari Tuhan, saya berdoa anak saya berubah pikiran, ya kan, dia mau masukin appeal. Saya berdoa, ya kan, saya kasih semua analisa ke dia, ya kan, ini teh ya kan, mami udah telepon gini segala macam. Untuk masalah duit kamu gak usah pusing, karena papa mami yang cover. Dia masih, wah enggak lah mam, gini. But anyway, I keep praying, ya kan, saya suruh lawyer yang sebelumnya aku coba bujuk dia, temennya segala macam, berdoa, dan akhirnya saudara, udah tinggal 1 hari nih, ya kan, kalau nyalos hilang udah. Tiba-tiba, oke mam, saya bilang haleluya, jadi nih, ya oke, tapi dengan satu syarat dia bilang, saya nggak mau ngapa-ngapain. Mami yang urusan sama lawyer, saya nggak mau, maksudnya bikin apa-apa karena saya udah stress enough gitu. Kalau kamu mau fight, udah is your case. Saya bilang, oke, it's okay. Yang penting lu mau.
Ya, oke, janji kan sama dia. Ya udah, saya minta lawyer untuk loss the appeal ya kan. On the last day of the day, 28th day, masukin appeal ya. Dapat tanggal 3 bulan sesudah appeal di juri, dapat tanggal 4 Oktober 2023. Ya udah, in the process dia udah nggak mau terlibat kan, karena dia udah very stressful in the journey. Dan saya yang deal sama lawyernya ya kan, engage barrister segala macam, engage sama pemain oke ya kan. Dan udah tinggal 2 minggu atau 3 minggu ya, saya kejar lawyer terus. Ini gimana? Apalagi mesti disiapin? Lawyer bilang, iya, kita mesti siapin ini. Dia kontak anak saya, minta lagi statement yang baru, minta lagi surat dokter, ya kan, minta lagi surat dari psikologis karena dia kan ketemu untuk counseling to help her navigate the situation, you know. Dia tiba-tiba anak saya bilang, itu udah 1 minggu sebelumnya dia telepon papanya, dia bilang gini, Dad, I want to withdraw my case. Saya hampir apa? 1 minggu sebelumnya udah setengah mati nih kita ya kan. Iya, ini saya nggak mau suruh bikin, dulu udah janji sama mami katanya, saya nggak mau ngapa-ngapain lagi kan, karena untuk dia bikin statement dia sih ingat-ingat lagi kejadiannya gitu, dia nggak mau. I don't want to remember anymore ya kan. Lawyer suruh saya tulis suruh saya tulis segala macam. I say I don't want to deal with it anymore. Oke. Terus gimana? Saya bilang, ya, why you want to withdraw? This is the last chance. Mami udah bayar gini, cuma ya banyak alasan dia segala macam. Terus to make things more complicated, barrister gitu udah bayar in advance nih, ya kan, dapat 7.000, bayar in advance. Barristernya, ya konon kata yang di refer itu yang levelnya tinggi, karena kita naik banding ke district court ya kan di city. Oh dia lagi manage yang very high case, yang masuk TV segala macam, dan dia very busy. Dan itu 4 Oktober itu, kalau 2 Oktobernya itu kan Labor Day tahunan, kalau itu ya, Labor Day kan, the last public holiday in the year before Christmas. Monday-nya public holiday, hari Jumat ya, lawyernya, barristernya bilang, sorry, I need to withdraw from this case karena I'm too busy, my case hasn't finished. Dia bilang ke lawyernya dalam hati, Tuhan Yesus, apalagi nih ya kan, tiba-tiba dia mau withdraw, suruh engage barrister yang lain. Saya bilang, Tuhan, ya kan anak saya itu mau withdraw, tiba-tiba barristernya keluar, mesti cari barrister yang lain. Saya bilang, Tuhan ini udah tinggal sedikit lagi nih gitu. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan, I keep declaring, if I believe I'm gonna see God's glory. Tuhan, saya nggak tahu seperti apa, tapi saya tetap percaya. Anak saya tetap bersih tegang, dia mau withdraw. Saya suruh lawyernya bujuk ya kan. Lawyernya hari Sabtu teks saya bilang, Vera, that's it. I've tried my best untuk persuade Thea, she keep resisting. Saya baca teks saya bisa. Ya sudah Tuhan, saya serahkan masa depan anak saya dalam tangannya. Ya udah, itu Senin public holiday, Rabu itu mestinya court day-nya. Dan lawyer udah bilang hari Sabtu, hari Selasa dia akan pergi ke court to withdraw the case, karena case-nya itu hari Rabu jam 10 pagi. Dia Sabtu teks saya dan saya bilang, ya sudah, I surrender. Saya cuma minggu itu saya cuma datang, saya cuma nangis sama Tuhan, saya berdoa, saya keep declaring, I don't know what happened, no, but I still believe ya kan, you gonna do a miracle that I don't know. Saya tetap percaya. Akhirnya hari Rabu saya udah bilang ke bos saya, terus saya ambil leave ya kan, saya tetap ambil leave. Dan malam itu, hari Selasa malam ke Rabu pagi, saya mimpi begini, bahwa lawyer tetap pergi ke court to fight for the case gitu. Pagi-pagi saya bangun, saya cerita ke suami saya, Pak, ini saya mimpi gitu loh. Di pikiran kita hari Selasa lawyernya udah pergi withdraw the case kan. Ya udah, ya kan, kita cuma selain nama Tuhan. Tapi saya mimpi, saya bilang ke dia gitu, ini lawyer tetap go and fight for the case. Terus dia bilang begini, masa itu lawyer kurang kerjaan ya kan, ngapain dia udah withdraw pergi fight the case. But it's just a dream, but I keep believing. Akhirnya saya ambil off kan hari itu, saya berdoa dari jam 9.30 pagi sampai jam 12 siang gitu loh. Saya berdoa, saya declare ayat John 11:40 ya kan. I keep declaring, I keep believing miracles still happen. God, you can do it. I don't know how you do it, but I still believe. Even walaupun gak ada mujizat, saya percaya masa depan anak saya ada dalam tanganmu. Saya berdoa sampai siang jam 12, kemudian udah kan gak ada berita, gak ada apa-apa. Hari Jumat, karena anak saya udah pindah keluar, dia hari Jumat pulang. Dan saya gak berani nanya apa-apa gitu loh, karena udah tahu kan dia very low, sad ya kan. Tiba-tiba dia cerita, Mom, Dad, I want to tell you something what really happened hari Rabu. Oke? Ternyata
hari Selasa lawyernya nggak bisa pergi withdraw karena dia sakit. Jadi dia pergi hari Rabu with intention to withdraw the case. You know what happened? God is so amazing. God still do miracle until today. Dia datang ke court, dan itu namanya di district court di City. Itu ketemu namanya DPP, itu public persecution. Itu jadi yang persecute anak saya itu bukan victimnya, karena dia tahu dia salah sebenarnya. Dia on court. Yang charge dia itu adalah polisi, Sutherland Police. Jadi bayangin mau fight mau polis gimana caranya. Tiba-tiba ini DPP yang udah level lebih tinggi dari local court bilang ke lawyernya, "Okay, I've reviewed your case." Lawyer cuma bilang gini, "I come to withdraw the case because my client refused to continue." DPP ini cewek yang kali ini cuma bilang gini, "Why? Tell your client now, do not withdraw. I won't oppose her case." Dia lawyernya kaget, "What? Why? Saya udah review case-nya dia. This is purely an accident. So tell your client now not to withdraw the case." Lawyer sampai belum pernah dia dengar begini, dia langsung telepon anak saya, "Thea, ya kan, we have a new win, ada kabar baik." Ya kan, maksudnya prosekutornya tidak akan lawan kita di dalam courtroom. Anak saya cuma bilang gini, "It's okay, I make peace with God, ya kan, I surrender my future, God has my future in God's hand." Anak saya khotbah gitu lawyer. Lalu bilang, "No, I won't take no, you need to say yes." Anak saya bilang, "Enggak." Iya kan? Oke. Terus anak saya bilang gini, "Oh, if you keep pushing, kalau kamu tetap bersetuju, ada two condition," dia bilang. Yang pertama, "You need to refund all my parents' money now." Karena saya udah bayar kan, saya bayar 7.000 lebih gitu loh ke barrister ke lawyer ya. Dia bilang, "Kalau saya, I want to continue, this to be my case, not my parents' case. Dan I don't have money," gitu. "Saya nggak punya duit, kamu sih refund duit papa mama saya, dan kalau saya mau lanjut, saya yang bayar. Tapi saya nggak punya duit," saya bilang. "Saya cuma punya tabungan 2.000. So, saya akan bayar lewat installment kalau saya mau lanjut." Lawyer cuma bilang gini, "Don't worry about money, I refund your parents' money. Saya akan kembalikan di orang tua kamu, but you need to say yes." Jadi, secara pertama dia bilang, "Oke, deal, kamu sih refund duit papa mama saya, oke." Yang kedua, ya kan, saya akan berdoa dulu. Lawyer bilang, "You don't have a lot of time, kamu gak ada waktu berdoa, kamu tuh sih sekarang, karena ini udah jam 10 ya kan, ditungguin." Terus dia tutup telepon, ya kan, dia berdoa. Telepon itu sama lawyer ya, dimatiin sama dia. "Lu jangan ganggu, saya lagi berdoa." Dia berdoa, dia bilang gini, "Tuhan, if I want to continue, saya mau continue, let be your case." Dia bilang, "Saya tidak akan datang ke court, saya gak akan siapin statement, I don't want to prepare anything, let you do it." Dia doa gitu sama Tuhan sama saya. Dia, "Tuhan yang fight for my case." Dia bilang, terus dia dapat peace dari Tuhan, dia bilang, "Oke, go ahead." Dia text lawyernya, "Oke, go ahead, but I won't come to court." Lawyer coba bilang, "Oke, enggak, yes," ya kan. Akhirnya dia bilang ke DPP-nya, nanya, "Oke, pokoknya lu jangan withdraw ya kan. Your client need to continue." Terus dia yes, tapi lawyernya bingung sekarang. Guess what? Dia nggak punya barrister karena barristernya kan udah pull out, bener ya? Dan ajaibnya saudara, dia telepon temen yang satu lagi barrister yang lain, yang on the weekend dia udah minta review the case. Barrister bilang, "Can you come now to the court?" Ya kan, karena I need you. Terus barrister bilang, "I can't, saya juga lagi di court yang lain, lagi fight gitu loh." "Okay, what time do you have?" "The only time slot adalah siang at 12 o'clock. Terus dia bilang masuk ke itunya, minta diundurin, untung bisa sampai siang. Akhirnya mereka masuk jam 12 siang, ya kan. Dan hal yang pertama yang judge nanya adalah, "Where is the client?" Karena untuk hukum di sini tanpa kliennya itu prosidingnya courtnya nggak bisa lanjut dan mesti cancel. Lawyernya langsung nggak bisa ngomong. Tuhan ajaib apa yang dia lakukan. DPP-nya, prosekutornya ini, jaksa penuntutnya bangkit berdiri dan berkata, secara bahasanya dia bilang gini, "Pak Hakim, ya kan, demi keadilan sebagian," dia bilang, "kita harus lanjutkan case hari ini for the sake of justice." Jadi dia yang bilang membela klien yang uji seharusnya lawannya dia bela di hadapan judge-nya. Akhirnya judge-nya accept her alasannya dia dan akhirnya diproceed. Dan akhirnya dengan tanpa data baru segala macam ngomong dengan barristernya, dan at the end dan hasilnya saudara, karena saya minta appeal-nya itu adalah semua kondisinya itu hilang, dia nggak ada criminal record, nggak di fine, her license back, dan
Dan without conviction, jadi gak ada conviction, gak ada criminal record. Itu di granted sama judge-nya. Haleluya. Tuh, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Lawyer cuma bilang gini, Vira, that is the first time in 20 years in my career as a lawyer, I see God is moving in the courtroom. Dia ngomong berkali-kali, I see God is moving. Saya nggak tahu di Kristen atau bukan, tapi dia ngomong berkali-kali, ini must be God. Dan itu kejadian, dan akhirnya ketika anak saya cerita, ya saya juga bilang, Tuhan, ketika kita merasa semua jalan tertutup, semua gak mungkin, hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Yang penting kita berdoa, kita percaya janji Tuhan, gak ada yang mustahil, saudara. Itu menjadi bukti nyata buat anak saya, buat kita semua, bahwa Allah yang kita sembah sampai hari ini masih melakukan mujizat. Bahkan apa yang sistem dunia pun sepertinya sudah terpaku dengan hukum, Tuhan bisa pakai orang yang seharusnya menuntut kita, bahkan membela kita. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan.